Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Di pagi ini kita bersyukur, kita berterima kasih di mana kita telah mencapai ke minggu yang terakhir di tanggal 26 Januari 2025. Kita bersyukur kalau kita masih ada penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari pagi ini saya mau mengundang kita semuanya, mau menundukkan kepala kita. Kita mau bersyukur bagi Tuhan, kita mau berdoa bagi Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami datang, kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap hidup kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Di mana hari ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau membersihkan hati pikiran pendengaran kami untuk kami duduk diam, untuk kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami yang kami sembah dan kami muliakan. Engkau satu-satunya yang selalu ada di saat kami jatuh, kami merasakan kehilangan Tuhan, tetapi Engkau menjadi penopang dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau penolong yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Urapi pelayanan kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi ini, kami mau mengagungkan Engkau. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita buat menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, jiwaku merindukan-Mu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku.
Sembah Dia, angkat pujian sembah Dia. Haleluya. Pujilah Dia, sembahlah yang hidup. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami.
Kami bersyukur bagimu, Engkau sangat baik, Engkau penolong dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyerahkan hatimu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Betapa kagum ku melihat perbuatan-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa kagum, kami kagum Tuhan, Kau membuat kami sedemikian rupa. Engkau menarik kami dikala kami jatuh. Engkau membawa duka dalam hidup kami. Kami tak mampu Tuhan membalas kasih-Mu. Besarnya karya-Mu, oh indah, terima kasih. Betapa mari hamba Tuhan Bapak Ojek akan bawakan kita dalam doa pembukaan pagi ini. Ajaib. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti
umat-Mu Tuhan akan selalu mengucapkan syukur apapun yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Engkau yang selalu menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur padamu Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang penuh cinta kasih terhadap hidup kami. Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu pada minggu pagi siang hari ini Tuhan. Berkati Yesus pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan sampai ke dalam tangan-Mu. Segala roh yang mengganggu dan roh jahat, roh apapun dalam ibadah kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu berkuasa di tempat ini. Sebentar kami akan menikmati firman cinta kasih-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan. Dan kami pulang tidak sia-sia mendapatkan roh firman yang hidup dalam hidup kami. Berkati Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau nyapa kita kembali. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan salam kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Jangan malu karena kita datang. Kita mau menyembah Tuhan. Kita tahu Allah kita sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan hidup kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kiri kananmu, kau sahabatku. Hari ini ku rasa bahagia. Amin. Kita bahagia karena Tuhan Yesus yang mempersatukan kita semua. Kitalah anggota tubuh Tuhan. Untuk itu mari kita bersemangat memuliakan nama Tuhan. Jangan tahan. Kita lepaskan semuanya buat memuji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama sambil bergandengan tangan. Kita sama-sama katakan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk kiri kananmu, katakan kau sahabatku. Kau sahabatku. Amin. Kau saudaraku. Tiada akan yang bisa memisahkan kita. Sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin Tuhan. Inilah keluargaku Tuhan. Kami menjalin keluarga yang utuh di hadapan-Mu. Kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami. Oh, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu mempersatukan kami. Ku cinta keluarga. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, amin. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Ada sukacita. Amin. Hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Mari kita bersukacita. Oh, ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Yes. Ada sukacita. Haleluya. Ada sukacita. Masih mau bersemangat puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini buat Tuhan. Katakan, hatiku senang, hatiku girang. Karena kita tahu Tuhan memberikan kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Hatiku senang, hatiku girang. Karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Hatiku senang. Yes, hatiku girang. Karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan. Hey, bebaskan hatimu untuk menyembah Tuhan. Sedang terjadi, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji. Yes, sembahkan Tuhan. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Senang, hatiku girang. Karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji. Mari angkat pujianmu. Sembah Tuhan. Bebaskan roh kita. Kita harus menyembah Dia, memuliakan nama Tuhan kita. Katakan lebih sungguh. Oh, mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh. Sekali lagi. Aku mujizatnya, mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita bersuka cita. Kaulah saudaraku. Dalam Tuhan, kita semua adalah saudara.
jika hati kita merasakan sesuatu yang tidak enak, maka muka kita akan terpancar yang tidak baik. Tapi firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus memiliki hati yang gembira. Buat Tuhan kita harus lakukan yang terbaik. Amin, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tidak ada yang tidak Tuhan berikan. Dalam keadaan apapun, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tahu di saat kita jatuh, di saat kita merasakan kehilangan, ada satu pribadi yang selalu berada di sisi kita. Kita mau membuka diri, panggil dia, undang dia masuk dalam hati kita. Karena dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi siang hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau Tuhan hadir dalam hidup kita. Bukan saat ini saja, tetapi dalam hari-hari hidup kita. Kita mau undang dia selalu ada dalam hidup kita semua. Angkat pujian ini. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Sekali lagi katakan, terlalu banyak Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terlalu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
segenap hidupnya bagi kita, agar kita terselamatkan. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita mau lakukan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hari-hari hidup kita, kita mau memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, semuanya kita bangkit berdiri kembali. Katakan terlalu banyak. Tahu Tuhan, kami tidak mampu membalas kasih-Mu, tapi inilah hidup kami yang kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Mari hamba Tuhan, Bapak Pendeta Laya Amin akan bawakan kita dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di siang ini. Sekali lagi, katakan terlalu banyak. Bersyukur Tuhan, kami datang kepada Tuhan, Allah yang mengasihani kami, Allah yang memberikan anugerah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu yang Kau kehendaki dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, di muka bumi ini yang sementara. Kami boleh mengenal Engkau, kami boleh menyembah Engkau dengan hati yang tulus, kami boleh mengabdikan hidup kami kepadamu seperti pujian yang kami naikkan ini. Tidak ada yang bisa kami persembahkan sebab semuanya milik Tuhan, termasuk hidup kami ini. Itulah sebabnya Tuhan kami datang kepadamu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kami
Kami persembahkan semuanya kepadamu, karena semua ini daripadamu. Kami kembalikan kepadamu. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan. Sucikanlah hati kami, agar kami mengerti kebenaran firman. Sebab tanpa kesucian, ketulusan, kekudusan, kami tidak mengerti kebenaran-Mu. Bapa di surga, berkati, berapilah kami semua. Kamu ini ya Tuhan, yang tidak ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan suci ruangan ini. Di dalam nama Yesus kami. Haleluya. Amin. Ibu Bapak silakan duduk. Ya, tema ya. Setelah ibadah. Kita ya, dua, itu. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh. Tragis ya. Tragis ya. Saya kalau baca ini ulang-ulang, aduh, susah ya hatinya ya. Kayaknya hidup itu firman Tuhan itu. Tapi kalau kita hanya baca sekilas, ya sekolah minggu jadinya. Sekolah minggu ya sangat terlalu buru-buru. Kalau kita mengatakan persembahan Kain itu busuk, jelek-jelek, itu guru sekolah minggu saya sering dengar ya, dulu ya, tapi mudah-mudahan di tempat ini tidak ya. Itu selalu mengatakan persembahan Kain itu kurang baik, tidak dengan segenap hati dan seterusnya. Ya, bagi saya itu penafsiran yang terlalu tergesa-gesa ya. Kalau kita baca kisah ini saudaraku ya, tragis. Kenapa tragis? Yang pertama, maka saya kasih tema saya itu Kain membunuh Habel. Kain marah, kemarahan Kain setelah ibadah.
Setelah ibadah, arti setelah orang bertemu Tuhan, harusnya hatinya, jangan-jangan kita nyanyi sukacita ya, tapi hati kita ini panas loh saudaraku. Jangan kita nyanyi luar biasa, tadi WL-nya bagus banget nih. Ini, wah saya merasa saya menikmati suasananya, bagus sekali. Tapi jangan sampai hanya di sementara ini kita bersukacita, bersukaria. Tapi harusnya dalam segenap kehidupan kita. Jadi sebenarnya Kain itu marah bukan setelah ibadah sebenarnya. Cuma saya kasih judul kemarahan Kain setelah ibadah. Setelah ibadah, puncaknya itu di situ saudaraku. Tapi sebelumnya memang Kain ini sudah marah. Itu namanya dosa itu bukan kan ini sebelum Kain membunuh sudah ada dosa belum saudaraku? Sudah. Nah ini konsep kita harus alkitabiah ya. Jadi dosa itu bukan sekedar orang membunuh. Kalau orang umumnya berkata, wah membunuh itu dosa. Iya betul, tapi kalau dari sorot pandang Alkitab, sebelum membunuh pun manusia sudah berdosa. Ini yang sulit dipahami oleh konsep yang ada di luar Kristen. Ya, lebih aman saya ngomong di luar Kristen lah ya. Apapun juga ajarannya, pokoknya di luar Kristen itu selalu mengatakan dosa itu tindakan. Tindakan, maka membunuh itu dosa. Mencuri itu dosa, berbohong itu dosa. Apalagi berzina itu dosa. Tapi kalau Kristen sebaliknya saudaraku. Sebaliknya artinya gini, sebelum melakukan itu semua sudah berdosa. Clear ya saudaraku ya. Makanya di ayat yang keberapa itu? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Sudah perbuatannya baik, persembahannya baik kok Tuhan bilang. Tidak ada dikasih keterangan buahnya busuk, sayurnya busuk, jagungnya busuk, apalagi hasil taninya. Tidak ada. Semuanya baik. Tuhan bilang, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi, apa saudaraku? Jika engkau tidak berbuat baik, tolong sambung. Nah, dosa sudah mengintip. Ini pakai bahasa metafora ya, bahasa simbolis. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Di mana pintunya itu sebenarnya? Ini bahasa-bahasa kiasan ya. Artinya dosa itu sudah ada di dalam hati, jiwa manusia yang telah keruh. Dia itu berkembang biak seperti penyakit kanker. Ya, seperti penyakit kanker itu saudaraku ya. Dia berternak, berkembang biak. Kalau kamu tidak menguasainya, maka dia akan menguasai kamu. Sudah diingatkan oleh Tuhan kepada Kain. Jadi konsep dosa itu kita pahami ya saudaraku ya. Jadi sebelum ibadah pun sebenarnya sebelum mempersembahkan persembahan pun Kain sudah mengandung dosa. Sudah berkembang biak itu. Sudah tercemar dia itu. Tapi Tuhan kasih peringatan, kamu harus menguasainya. Menguasai dosa dengan berbuat baik. Analisis teologis yang pertama, sebenarnya Allah tidak mempersoalkan persembahan Kain dan Habel. Ini analisis teologis ya. Apa alasannya? Coba ya. Mazmur 50. Pak Pendeta bisa tolong saya. Mazmur 50 ayat 8 sampai ayat 15. Ini analisis teologis, sebenarnya Allah tidak mempersoalkan jenis persembahan Kain dan Habel. Nah, kenapa alasannya? Coba kita lihat Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 8 mulai sampai dengan 15. Ya. Bukan karena korban sembelihanmu aku akan menghukum engkau,
Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tuhan bilang apa kepada orang Israel? Semua itu milikku, aku tidak membutuhkan sebenarnya persembahanmu. Tuhan menjadi marah kepada bangsa Israel bukan karena persembahannya. Tapi ayat 14 berkata apa? Sekali lagi tolong ayat 14. Ayat 14. Ya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Yang pertama, naikkan syukur. Yang kedua, nazar itu komitmen kita. Satu, kita yang Tuhan inginkan bukan hanya ibadah. Kalau kita implikasikan ya, bukan hanya sorak-sorai nyanyi di gereja. Amin, saudaraku. Yang Tuhan inginkan bukan hanya itu. Bukan hanya hari Minggu 2 jam ke gereja, bukan hanya itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah sikap hati. Ini kan bicara soal ucapan syukur, itu kan bukan hanya di bibir ya, bersyukur, bukan. Tapi ini bicara tentang manusia batiniah kita. Bersyukur itu apa, saudaraku? Bukan hanya di bibir, bersyukur. Bersyukur, puji Tuhan, dapat ini, dapat itu. Bukan, saudaraku. Bersyukur itu sikap hati. Tidak dapat pun kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ucapan syukur itu bukan hanya sekedar kalau kita beli rumah baru, kalau kita pindah tempat baru, kalau kita punya toko baru, kalau kita punya anak lahir, kalau kita berulang tahun, apalagi kalau kita naik jenjang, naik karir, kita bersyukur. Bukan, saudaraku. Itu di dunia sana bisa begitu. Tapi kita bersyukur karena kita boleh mengenal Allah sebagai Allah pencipta semesta alam. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Kain itu sebenarnya Kain ini Tuhan sayang kepada Kain. Dia sebagai koko, kata orang Cina, sebagai kakak. Harusnya dia turut bersuka cita dengan keberhasilan adiknya. Atau kita bersuka cita terhadap keberhasilan orang lain. Betul tidak? Bukan sebaliknya, tetapi coba kita analisa. Orang lebih senang orang lain berhasil, atau kita lebih sulit ya bersuka cita ya. Jarang kan kita bilang aku turut bersuka cita. Tapi banyak kan orang aku turut berduka cita. Kalau turut berduka cita gampang, kita bisa melas, kita bisa datang empati, bersimpati. Tapi ketika orang sukses kita sulit berkata, aku senang loh kamu bahagia. Senang loh kamu sukses. Sulit. Yang ada dalam hati kita, kok dia bisa ya? Saya pasti dia nggak bener ini. Pasti dia udah mulai kita nih, mulai nih berkembang nih. Pasti dia ini cari muka ini dengan bos. Pasti dia ini lebih ada omongan apa ini. Ketika orang berhasil, kitanya yang gusar. Harusnya Kain itu ketika persembahan adiknya diterima, dia bersuka cita karena itu adik kok. Kenapa dia menjadi marah? Kenapa dia menjadi marah? Makanya orang akhirnya menyimpulkan, karena Kain itu iri hati. Ya, iri hati. Karena dosa, saudaraku, bukan karena iri hati. Iri hati itu karena efek dari dosa itu.
Dosa itu merusak, saudara. Tapi apakah itu dosa? Orang tidak paham. Orang mensimplifikasi, menyederhanakan. Oh, dosa itu membunuh, Pak Pendeta. Dosa itu berzina, dosa itu mencuri, dosa itu berbohong, dosa itu tidak taat kepada orang tua. Bukan, saudaraku, bukan di situ bermainnya dosa itu. Tapi bagaimana manusia bisa mengenal dosa itu? Maka itu di dalam Roma 5, baca lagi Roma 5 ayat yang ke-13. Ini sangat dalam sekali doktrin pengajaran Paulus ini. Dalam sekali. Coba ya, ayat 13. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sulit ya, memahaminya ya. Gimana tuh? Sebab sebelum hukum Taurat ada, hukum Taurat itu apa? Kalau disimpulkan dengan kalimat, satu kalimat saja. Hukum, ya, apa muatannya? Jangan. Jangan. Jangan itu pagar ya. Jangan. Saudara tahu jangan? Jangan. Apa itu jangan? Ya, pagar ya. Jangan, bukan makanan ya. Bukan makanan. Jangan itu dibakar ya, Pak. Oh, bukan. Itu otak kita lapar itu. Jangan, hukum itu jangan. Jadi hukum Taurat saya simpulkan satu kalimat saja, jangan. Jadi tolong Dek. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Lah, bagaimana orang tahu membunuh itu dosa? Karena tidak ada hukum Taurat waktu itu. Gak ngerti. Karena dosa itu begitu kuat sekali menguasai manusia. Jadi dia liar, saudaraku. Liar sekali. Bahkan adik pun bisa dibunuh. Orang tua pun bisa dibunuh. Maka muncullah hukum Taurat. Jangan. Satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun juga di langit, di bawah langit, di dasar bumi. Jangan. Yang ketiga, jangan sebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ini kalau saya uraikan bisa sore ini pulangnya ya. Jadi janganlah ya. Jangan, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Ini juga panjang sekali ininya. Semua berkaitan. Berkaitan semua, bertalian. Hormati ayah dan ibu. 6. Jangan membunuh. Itu yang pertama itu, poin pertama itu dengan Allah ya. Banyak orang penafsir berkata, hukum Taurat itu ada dua loh batu. Dua loh batu itu 1 sampai 4, 1 sampai 5 itu pada Allah, 6 sampai 10 itu manusia. Bukan. 2 loh batu yang dibuang Musa itu copy paste, itu copy dua itu satu itu lengkap. Dan satunya itu 2, satu untuk taruh di tabut, satu untuk dibaca oleh bangsa Israel. Ya oke. Jadi yang ke-6, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan. 5, 10 semuanya itu. Jangan. Supaya dipagar manusia itu. Jangan menginginkan. Ditanya kenapa jangan menginginkan? Gak bisa. Mereka zaman budak gak bisa dipahami. Pokoknya jangan dulu dah. Jangan lakukan itu. Itu cukup enough bagi Allah. Kalau bagi bangsa Israel cukup melakukan 10 hukum itu sudah berkenan. Sudah berkenan. Maka ketika Yesus datang kepada seorang anak muda yang datang kepada Yesus, Guru, aku mau ikut engkau. Apalagi yang kurang? Semua telah kulakukan sejak masa mudaku. Maksudnya hukum Taurat. Semua sudah kulakukan, seorang muda yang kaya di Injil Matius 19. Betul? Semua sudah kulakukan, artinya semua hukum bisa dilakukan. Beres pokoknya.
Lalu dia tanya, apalagi yang kurang? Ini karena dia orang berduit ya, maka dia berani berargumen. Satu, orang kaya, kedua dia pintar, orang saleh. Apalagi yang kurang? Supaya aku memperoleh hidup yang kekal, apalagi yang kurang? Ada satu yang kurang. Loh, apa itu? Pulanglah, ambil semua yang menjadi berhalamu, yang menjadi kebanggaanmu, kesukaanmu, yaitu hartamu. Jual semuanya itu, semuanya. Lalu berikan kepada orang susah. Datang kemari, ikutlah. Oh, wah ternyata sulit, gak bisa dia. Gak bisa. Singkat kata, ini anak pemuda pulang dengan hati yang gundah gulana dalam terjemahannya. Hati yang susah. Padahal hartanya masih ada sama dia kan. Tidak jadi dijual kan. Lalu kenapa dia susah hatinya? Hartanya masih ada? Ada. Lalu dengar perkataan Tuhan itu, juallah, bagikan orang miskin, datanglah kemari, ikut aku. Hatinya jadi susah. Sedih sekali dia. Akhirnya dia pulang. Pertanyaan saya, dia belum jual hartanya, mengapa hatinya sudah susah? Karena orang di luar Kristen, di luar Kristus tidak mungkin bahagia. Sungguh pun hartanya banyak. Amin dah nih. Ini pelajaran yang luar biasa. Kita mengucap syukur bukan karena kita mendapatkan A, B, C, D, E, F. Bukan. Kita bersyukur karena kita mengenal Allah yang benar. Maka doktrin itu penting sekali dalam gereja. Supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran di dunia hari ini. Sudah lihat di sosmed. Pengajaran khotbah, semua orang hampir bisa khotbah. Anak muda, remaja, pemuda, orang tua, wanita, pria, yang banyak sekali versinya. Yang belakangan ini saya lihat banyak orang dari Jawa Timur ya, dari Jawa Tengah yang medok-medok itu loh. Enggak wanita, enggak pria. Ya, saya tidak berkata, ya boleh sajalah. Tapi harus belajar lah ya. Jangan hanya menawarkan, menyebut nama Allah sembarangan itu loh saudaraku. Yesus itu pokoknya sudah percaya saja Yesus akan buka jalan. Semua orang juga bisa ngomong begitu kan. Hanya karena fasihnya saja. Ada media, ada sound, ada ya sudah bisa lah. Saudara pun bisa saudaraku. Tak percaya kah? Coba berdiri sini. Berdiri sini lalu khotbah. Bilang Yesus itu luar biasa. Amin, bisa enggak? Bisa. Percaya saja, bisa enggak? Coba kita latihan terus 100 kali ngomong gitu. Saudara-saudara, Yesus itu luar biasa. Tambah lagi bahasa harus dikit kan? Yesus itu luar biasa, percaya saja. Ngomong begitu 100 kali. Saudara fasih kok. Fasih. Bisa itu saudara. Tapi apakah itu benar, kebenaran itu yang Tuhan inginkan? Maka itu saudara-saudara, ayat ini berkata dari Mazmur berkata apa? Bukan cara khotbah, bukan isi khotbahmu, bukan pengajaranmu, tetapi untuk ingat sikap hatimu, sikap hati yang harus kamu pahami dengan Tuhan tentunya ya. Jadi bukan soal persembahan kain itu dari hasil bumi, lalu kain dari Habel itu lemak-lemaknya, kalau dibakar ya kira baunya apa? Sate lah. Cobalah saudara lemak kan dibakar kan bau sate kan? Sih yang ada itu. Bakar. Ayam dibakar, merbak, sapi, harum. Apalagi B2. Ya masa Tuhan enak ya, enak nih punya Habel. Ya udah gue ambil punya Habel deh. Masa Tuhan begitu sih? Kain apa? Sabut kelapa, jagung. Ya paling harum jagung kan dibakar. Enggak harum-harum juga kan kalau jagung. Ya masa Tuhan ngendus-ngendus begitu? Ya tidaklah. Paham enggak saudaraku? Bukan hanya jagung enggak doyan gue. Kan enggak begitu. Singkong lagi nih. Tambah enggak enak. Apalagi kelapa, sabutnya nyengat.
Ya kan tentu tidak Tuhan begitu saudaraku. Amin enggak ini? Tapi yang terlihat itu sikap hatinya, dosa itu telah menguasai. Kain dan Habel dua-duanya ini orang berdosa. Bukan berarti Habel tidak berdosa, sama-sama orang berdosa. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam. Harusnya si kakak ini analisanya, kakak ini ya citalah. Suka cita, adik kok. Masa adik berhasil kita ngamuk sih? Ada enggak kita begini saudaraku? Iya di luar sana banyak lah ya. Kita enggak boleh begitu. Orang sekitar kita sukses kita ikut apa? Ya Tuhan bersyukur aku Tuhan. Aduh bangga aku. Tapi susah loh itu. Saya itu susah. Apalagi sepupu apa dia berhasil. Tapi itu yang Tuhan lirik dalam hidup kita ini. Saudara. Yang kedua, pemahaman analisis teologi saya adalah tidak diindahkan itu bukan berarti ditolak. Kan ayatnya berkata, kamu persembahan kain itu baik. Baik. Saudaraku, pemahaman yang kedua, analisis saya, analisis teologis, Allah itu Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha penyayang, maha adil, maha. Artinya Allah itu di luar kemampuan manusia. Artinya Allah tidak bisa diatur, disogok dengan persembahan apapun juga. Tidak bisa. Allah tidak bisa, berarti kalau bisa Allah pilih kasih. Allah itu Allah yang otonom, Allah yang berdaulat penuh. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa memperbaiki dosa dengan memberikan persembahan. Tidak bisa. Maka ketika Allah tidak mengindahkan persembahan Kain, harusnya Kain itu belajar. Kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, saudara ngambek enggak? Doa dia dijawab, hidupnya enggak benar, doa aku lebih benar. Kan begitu kan sebenarnya. Kalau kita tarik ke maknanya. Mengapa doa dia dijawab Tuhan? Mengapa doa saya tidak dijawab? Padahal saya ini senior. Nah, siapa yang senior di sini? Saya ini lebih tua. Harusnya saya lebih berkenan. Mengapa yang lebih junior itu lebih berkenan? Tidak bisa. Ini sifatnya ini saudara. Ini kan yang terjadi begini kan saudaraku. Betul tidak? Dia merasa senior, kakak, koko, abang. Dia yang menjadi senioritas di situ. Ketika dia memberikan persembahannya Alkitab berkata tidak diindahkan. Bukan berarti ditolak. Harusnya lebih dewasa. Ketika doa-doa kita, permohonan kita, apa yang kita inginkan, Tuhan abaikan, apa sikap kita? Udahlah pindah gereja aja lah. Amat kan gitu. Di sana lebih hadiratnya lebih kuat. Pernah dengar itu enggak? Zaman dulu suka dengar, saya bisa suka marah-marah itu. Hadiratnya lebih kuat. Coba jelaskan kepada saya, apa itu hadiratnya lebih kuat? Ayo coba jelaskan. Ayo coba jelaskan. Ini kan hanya di awan-awan kan saudaraku, enggak? Kiranya kuat sekali sana. Apa itu hadiratnya kuat sekali? Ini hanya bahasa orang, maaf ya, bahasa orang karismatik. Di luar karismatik itu enggak ada yang begitu. Tadi kan kita nyanyi itu hadiratnya. Coba jelaskan ke saya, apa itu hadiratnya? Susah kita, tapi karena kita sudah latah ya. Kayaknya iya kebiasaan. Ya kalau penyembahan, maaf ya, sikira, bahasa roh, nangis, itu hadiratnya kuat itu. Pokoknya sampai, gimana gitu loh. Kursi-kursi lempar-lempar gitu kan. Itu kan sama sekali di sosmed itu ada lihat, di YouTube itu ada. Orang lari-lari, jingkrak-jingkrak itu luar biasa. Hadiratnya kuat. Ini saya, ya oke lah. Saya tidak berkata itu salah ya, tapi saya nggak berani ngomong itu salah. Tapi
Alangkah baiknya kita belajar Alkitab, Roh Kudus itu tertib. Amin saudaraku. Bukan jingkrak, tertawa, terbahak. Dulu ada nggak namanya Holy Laughter? Pernah dengar gak itu? Tahun 1990-an. Holy Laughter. Toronto. Oh, disebut Toronto Blessing. Sekarang mana? Itu kan hanya fenomena-fenomena. Coba bayangkan kalau sekarang di gereja orang tiap hari datang tertawa terus terbahak-bahak. Gila enggak? Masa Tuhan begitu? Lalu keluar dari sana tertawa lagi enggak? Coba aja kalau berani. Satpol PP datang. Ya kan tidak begitu saudaraku. Maka Tuhan tuh pernah tegur ya saudaraku ya. Ini doktrin itu penting sekali, pengajaran itu penting sekali. Amin enggak saudaraku? Kalau tidak Yesus tidak perlu datang. Yesus mengajar dari kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota. Mengajar Injil, mengajar. KKR itu ya dibuat supaya orang kumpul dan melihat ini loh anak Allah ini tandanya. Lalu selebihnya mengajar dan mengajar. Maka itu Tuhan setelah naik ke surga, sebelum naik ke surga Tuhan bilang pergilah jadikan semua bangsa supaya belajar, murid itu belajar. Nggak ada orang bisa tanpa belajar, nggak ada yang instan. Nggak ada saudaraku. Orang didoakan sampai dia mau gimana, terjungkal-jungkal, lalu kehidupannya bagaimana, itu pertanyaannya saudara. Hadiratnya kuat. Coba jelaskan saya hadiratnya kuat. Di sini hadiratnya kuat enggak? Iya, bukan soal kita sulit memberikan pengertian apa itu hadiratnya kuat. Mungkin maksudnya Tuhan hadir kali ya. Tuhan hadir ya. Tapi kalau Tuhan hanya hadir dengan pujian-pujian kita berdosa loh. Sebab Tuhan itu hadir dimanapun kita berada. Immanuel, dia mati di kayu salib. Bukan hanya hadir di dalam sebuah gereja yang dingin, musiknya hingar-bingar dengan penampilan yang luar biasa lalu Tuhan hadir. Kita membuat Tuhan itu pilih kasih. Itu dosa saudara. Dosa itu. Apakah di 2 orang, 3 orang di kampung sana Tuhan tidak hadir? Dengan orang tua, bapak-bapak petani singkong yang di Lampung pedalaman ibadah yang sederhana Tuhan hadir enggak? Iya, enggak boleh begitu kita hadiratnya kuat, kesannya luar biasa. Ini ajaran dari mana ya? Itu yang maka ada istilah mega church. Mega church. Tuhan hanya ada di situ kah? Tidak. Tidak boleh begitu sudah kasih dalam. Jadi analisis teologis yang tadi yang pertama, Allah itu Allah yang punya hak penuh. Entah dia mau jawab doamu atau tidak, itu bukan bagian kita. Yang ketiga, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Amin saudaraku. Kita tidak bisa atur Tuhan. Tuhan, aku sudah pergi persembahan nih. Mana jatahnya? Klaim janjinya. Ini juga sama menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarang. Pernah dengar itu? Kita klaim janjinya. Banyak yang ngomong begitu. Kita ini siapa sih bisa Saudara kalau masuk asuransi kita bayar premi, kita bayar apa premi ya betul ya? Betul enggak premi per bulan itu? Kita bayar premi, baru kita punya hak untuk klaim. Itu pun ada aturan mainnya, enggak bisa semua kita klaim. Enggak bisa. Sekarang dengan Tuhan, kita bilang kita klaim janjinya. Ini maksudnya apa lagi nih? Coba menurut saudara analisanya apa? Klaim janjinya. Janji yang mana ya Tuhan? Tuhan hanya berjanji kalau kamu percaya kamu akan diselamatkan. Itu saja kan? Janjinya kan itu. Gak ada Tuhan janjikan nanti kalau kamu setia aku berikan kamu rumah baru. Ada rumah baru, rumah Bapa di sorga itu yang benar. Bukan rumah baru di pondok pesantren. Pondok kelapa, indah, pondok pinang, pondok bambu, pondok rangon itu ada itu. Iya, janjinya yang mana? Klaim janjinya. Ada, nggak boleh kamu klaim kamu siapa?
Kamu bisa bernapas saja. Ayo, kamu tuh mau klaim siapa? Oksigen tuh mahal waktu di COVID kemarin 2018, 2020 itu mulai 2020 itu oksigen tuh mahal. Tiba-tiba orang butuh oksigen di mana-mana itu. Bayang enggak? Orang nggak bisa nafas. Terus butuh oksigen, selang di hidung. Ngap-ngapan kayak ikan cupang. Kayak ikan mas koi itu loh, ngap. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Baru kamu sebut Tuhan. Waktu kamu di pesta, di makan, buffet, kamu nggak bilang oh Tuhan, nggak ada kan? Nggak ada. Ketika orang susah baru, oh Tuhan, Tuhan tuh. Ya ini kan takut mati kamu kan? Harusnya aku bersyukur Tuhan, aku tiba saatnya Engkau panggil aku, kan begitu. Tapi orang nggak mau, Tuhan tolong, cari oksigen, cari oksigen. Sekarang kita hirup oksigen ini loh saudaraku, kita hirup darah ini loh, segar begini loh. Bersyukur kita ini. Sikap hati kita, maka kita tidak boleh berbuat salah dengan Tuhan. Ini luar biasa pemahaman-pemahaman di Alkitab ini saudaraku. Allah tidak bisa kita atur dengan persembahan kita. Tidak bisa kita memberikan, aku sudah memberikan persepuluhan nih Tuhan. Mana janjimu? Loh, janji yang mana lagi nih? Ini kan orang gawat sekarang ini ya. Akhir tahun Januari, ayo persembahan sulung. Tuh, ya. Saya ngomongnya ya. Iya. Tidak usahlah begitu saudara-saudara. Yang Tuhan inginkan tuh sikap hidup kita ini loh. Hidup suci saja. Hidup benar. Takut akan Tuhan, berbuat baik. Itu saja Tuhan inginkan. Tidak usah repot-repot saudaraku. Tulus sama orang lain. Amin. Orang lain sukses ya sudahlah. Dia berhasil, dia pintar, dia baik, bersyukur sajalah. Aku begini Tuhan susah. Ya tidak masalah kan. Disitulah kita diperhadapkan dengan kebenaran sungguhnya. Alkitab bilang apa? Oh mas, kamu percaya, kamu melihat, betul? Tapi berbahagialah orang, mereka yang tidak melihat tapi percaya. Itu yang kita genapi. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tidak ada. Tapi hatiku tetap beria-ria. Itu di Habakuk sudah ngomong ribuan tahun sebelumnya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ini yang dikatakan Mazmur tadi 50. Aku tidak punya apa-apa Tuhan, aku naik Gojek ini. Ya tidak masalah, apa masalahnya. Aku naik angkot Tuhan, yang gratis lagi angkotnya itu ya. Jaklingko. Iya apa masalahnya? Sedih banget ya, aduh miris banget lihat kiri kanan, aduh dia punya iRock. Apalagi itu, PCX. Dia aja kerja begitu punya PCX, gua ada anak Tuhan naiknya Jaklingko Tuhan. Itu pun berhenti nggak mau diberhentiin kadang-kadang. Lalu kita miris banget. Tuhan, saudara, kalau saudara begitu ya, saudara tidak mengenal Tuhan loh. Jangan, kita bersuka cita walaupun di pinggir jalan kita nunggu Jaklingko nggak mau berhenti. Tetap aja, tunaikan syukur. Itu kan yang benar saudaraku. Nggak usah kita sampai KKR jauh-jauh ke sana. Di situ kita mengerti kebenaran. Sekarang saya tidak punya mobil lagi. Iya, karena ya saya, ya tidak masalah bagi saya kan. Tidak masalah. Masalah saudara. Apa masalahnya? Klaim janji-janji yang mana? Orang kalau sakit, lalu doakan Pak Pendeta, lu kamu doa sendirilah. Gak usah Pak Pendeta, Pak Pendeta siapa? Tapi kalau Pak Pendeta karena tugasnya gembala, ya bolehlah kita doa sama-sama. Alkitab bilang doa Pak Pendeta besar kuasanya, amin. Tuh. Doa orang benar, ya bukan doa Pak Pendeta kan? Bukan. Orang benar, ya kita hidup benar saja. Kita Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Itu saja. Tidak usah kita modif-modif lagi apa pengajaran, apa penampilan kita. Ya kalau sudah begini ya sudahlah. Kalau rambut kita lurus ya sudah lurus sajalah. Jangan dikeriting-keritingan lagi. Sudah bikin ikal banget, nanti besok lusa lurus lagi kok dia. Yang lurus ingin dimuter-puter-puter. Iya, nggak bisa juga saudaraku. Nggak masalah itu kan.
Ya boleh lah ya, buat fans aja boleh-boleh saja. Masalah itu. Happy saja. Tuh kulitnya hitam nih, minder. Maunya kulitnya putih. Ya ini kan rusak ini kan. Rusak ini konsep-konsep di kita. Coba lihat, selalu kulit putih itu yang dibanggakan, betul enggak? Kenapa begitu? Ini kan diskriminatif. Iya, orang harus, kalau iklan coba di televisi itu. Wajahnya apa? Glowing. Maksudnya apa itu? Putih bersih kan, glowing. Licin. Ya pakai plastik aja. Licin kan? Didempul. Nah lah lagi ya, kita anak Tuhan kita tidak begitu, amin saudaraku. Di sana bolehlah orang sibuk dengan uangnya begitu banyak hanya untuk euforia, hanya untuk mendandani diri. Tapi begitu untuk pelayanan, aduh. Saya nggak yakin loh orang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kalung salibnya segede leontinnya, gede banget kalung salibnya itu ya. Dia lupa juga ya, penjahat juga di kayu disalib kan, sama kan? Dua lagi ya disalib ya penjahatnya. Pertanyaannya saya lupa, Big Man pernah tanya almarhum itu, salib yang mana kau pakai katanya. Di penjahat kah atau salib? Salib itu kan. Analisis teologis yang berikutnya, Tuhan tidak membutuhkan persembahan, tetapi Tuhan inginkan adalah sikap hati. Tadi sudah kita baca ya. Maka itu 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Sudah 39 menit ya. Bentar ya. Masih ada waktu ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Iya. Aku menjawab, jika engkau makan atau Iya. jika engkau minum Iya. atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu yang Tuhan ingin. Bukan soal makan, minum, bukan soal persembahan, bukan boleh ini boleh enggak ya, ini itu bukan saudaraku. Kristen itu bukan soal ini boleh apa enggak, harus beginikah, harus begitu, tidak saudaraku. Tapi lakukan semuanya itu, apakah itu memuliakan tuh? Rokok boleh enggak? Di Alkitab Matius 5 misalnya dilarang merokok, enggak ada kan? Markus enggak ada juga, Lukas cari enggak ada. Yohanes apalagi bicara tentang logos, enggak ada merokok. Puji Tuhan Pak, enggak ada ayatnya. Ada juga tubuhmu bait Roh Kudus, ya enggak ada kaitannya. Lalu dia bilang loh, orang makan babi kebanyakan juga itu dosa Pak. Pinter dia tuh ngomong tuh Bapak Opung satu itu ya. Bukan di sini, di sana. Bapak Opung saya bilang, tidak ada itu katanya. Kalau memang mau berdosa jaga bait Roh Kudus katanya, pinter dia loh. Makan babi juga dosa katanya. Kan kolesterol tinggi. Nah kalau rokok malah mendingan, hanya asap dia bilang. Teolog juga dia nih ya. Dari mana dia belajar? Paulus bilang apa? Apakah itu memuliakan? Menyenangkan? Kira-kira coba tanya Tuhan, Tuhan aku ngerokok boleh enggak Tuhan? Jawab enggak Tuhan? Tidak, Tuhan tidak jawab. Tuhan bilang, jangan. Enggak begitu saudara-saudara. Tuhan, aku banyak hartanya ini Tuhan, uangku banyak ini Tuhan. Mau buat apa ya? Coba tanya gitu ya. Gak ada orang mau tanya begitu ya. Bila perlu istri pun enggak tahu nomor rekeningnya. Ya saudara-saudara, kita ini dipanggil Tuhan ya. Kain itu punya agenda, banyak agenda. Maka itu ketika orang lain berhasil, dia keblingsatan. Keblingsatan itu apa ya? Dia
kecewa, marah, campur aduk, pokoknya fokusnya harus dia yang sukses, dia yang berhasil. Dia, aku. Yang ketiga, analisis teologisnya adalah tadi sudah saya singgung ya. Filipi 3 ayat 10, pengenalan akan Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, kita di sini belajar kenapa? Kita ingin supaya kita benar-benar mengenal Tuhan, bukan hanya dalam ibadah rutinitas kita, tapi setiap pergumulan, setiap persoalan, gaya hidup kita bawa kepada Tuhan. Filipi 3 ayat 10 Pak Pendeta. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Apakah Paulus belum mengenal Tuhan? Ini kan Paulus yang tulis ya. Apakah Paulus belum mengenal Tuhan? Udahlah. Tapi mengapa dia berkata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa? Berarti ada kematian kan? Bangkit, sebelum bangkit berarti persekutuan dalam penderitaannya sebelum mati. Penderitaan. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Inilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Yesus itu bukan hanya dikenal Natal, lahir bayi, juru selamat, membawa damai. Bukan hanya sampai di situ saudaraku. Kita merayakan Natal boleh, merayakan kedatangan Tuhan oke. Luar biasa, tetapi setelah itu kita mengerti Yesus datang itu menderita karena dosa. Dosa itu nggak bisa kita persembahkan dengan pujian penyembahan. Nggak bisa kita memberikan persembahan uang. Nggak bisa kita mempersembahkan apapun juga. Nggak bisa. Dosa itu harus dibereskan oleh Allah sendiri. Maka Allah datang menjadi manusia. Itu yang Paulus inginkan. Datang menjadi manusia bukan hanya melakukan mujizat. Kalau hanya kena mujizat orang mengenal Tuhan, Yesus tidak berkenan. Maka itu saudara-saudara, Yesus pernah melarang, bukan pernah. Yesus beberapa kali melarang mereka memberitakan tentang Yesus adalah Mesias. Kenapa begitu? Nah, contoh ya, mungkin analisis terakhir ya, 45 menit saja. Analisis terakhir, Matius 16 Pak Pendeta. Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dengan perikop pengakuan Petrus. Iya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, oke. Bentar ya, nanti kita lanjutkan. Jadi Yesus itu menyingkir ke tempat yang tempat yang agak teduh, berkumpul dengan murid-murid. Lalu dia memberikan exam, memberikan ujian lah ya, ulangan kira-kira ya. Kan namanya murid ya, orang belajar harus ada ulangan ya. Jadi dia ngetes lah kira-kira. Yang ngetes, menurut kata orang aku ini siapa? Coba. Itu ya, harus ada ujian. Jadi kenapa? Jangan sampai jadi murid Tuhan, ikut Tuhan tapi tidak ngerti Tuhan itu siapa saudara. Hanya tahu mujizat, hanya tahu kesembuhan, hanya tahu dia penolong. Ya Tuhan tidak hanya ingin sampai di situ. Coba lagi Pak, lanjut. Jawab mereka, Ya. ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Wah, jadi ini lihat karena mereka lihat Yesus melakukan mujizat kan, yang luar biasa, yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu muncullah pendapat-pendapat dari banyak orang ini. Dari Elia, Yohanes Pembaptis, nabi-nabi, lalu banyak lagi. Karena Elia kan yang bikin mujizat yang luar biasa. Lalu lagi Pak. Ayat 15, Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi Menurut kamu, apa katamu? Ya. Siapakah aku ini? Ya.
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus, Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. ada yang janggal ya? Ada yang janggal enggak? Jadi ada yang janggal enggak? Dari konteks, dari teks ini. Ada yang mengganggu pikiran saudara enggak? Ada. Pertanyaannya, mengapa Yesus melarang memberitakan bahwa dia adalah Mesias? Karena mereka belum mengenal pribadi Yesus. Yesus itu bukan hanya sekedar melakukan mujizat. Mesias menurut mereka. Mesias menurut mereka itu Mesias duniawi. Yang saya bilang tadi klaim janjinya itu loh. Percaya saja itu loh. Apapun yang kau minta Tuhan akan berkati. Itu yang Tuhan larang. Maka itu Tuhan melarang murid-muridnya memberitakan bahwa dia Mesias. Kenapa Tuhan larang? Karena konsep pemikiran murid-muridnya belum seperti yang Tuhan harapkan. Mesiasnya Mesias palsu. Yesus yang lain yang diberitakan nanti. Yesus yang apa? Yesus yang melakukan mujizat. Yesus yang membangkit orang mati. Bukan itu yang Yesus mau. Lalu kapan Tuhan tidak melarang murid-murid yang beritakan tentang dia? Setelah Yesus mati dan bangkit. Maka itu dikatakan kepada Yohanes, kepada Petrus di Injil Yohanes. Nanti ketika masa tiba waktunya kamu menjadi tua, orang mengikat kamu, betul tidak? Dan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak inginkan. Baru di situ kamu mengenal aku. Itu Petrus itu saudaraku. Petrus itu. Kenapa Tuhan larang? Karena pengenalan mereka akan kebenaran belum bahasa kerennya belum komprehensif. Jangan saudara. Jangan memberitakan Yesus hanya sepenggal. Ayat terakhir ya. Ayub 42. Saya tutup dengan Ayub 42 ayat 7. Ayub 42 ayat 7. Ayub pasal 42 ayat 7. Iya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tuhan murka terhadap Elifas, Johar, Bildad. Ini orang-orang baik, orang-orang yang tidak melakukan perzinahan, orang-orang yang tidak melakukan pembunuhan. Ini orang-orang rohani, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kelompoknya Ayub ini loh saudaraku. Kelompoknya Ayub ini loh. Tapi Tuhan bilang apa? Murkaku menyala. Kenapa Tuhan marah murka? Karena apa? Bukan karena dia rakus, bukan karena dia jahat, bukan. Karena kamu tidak berkata benar tentang Tuhan. Doktrin itu penting, pengajaran itu penting, jangan main-main. Jangan main-main saudaraku. Pengajaran itu penting sekali dalam hidup. Maka itu saudaraku dikatakan kepada Ayub, kamu harus suruh temanmu bertobat. Ayub pun hampir terjebak kan. Karena pemahaman dia salah, kenapa? Oh, kamu pasti ada dosa. Kalau tidak, mengapa kamu menderita? Pasti dosa. Ini saudaraku, tidak begitu. Tidak begitu. Jadi jangan sampai kita ada masalah, Tuhan jauh dari kita, akhirnya kita makin menjauh dari Tuhan. Bukan ke situ arahnya. Justru kita ada masalah, seolah Tuhan tidak ada. Di situ kita membuktikan kita mengasihi Tuhan. Ini pengajaran yang benar.
Semakin kita merasa Tuhan tidak ada, semakin kita membuktikan kita mencintai Tuhan. Amin Ibu Bapak. Itu pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar. Ini bukan teologi penderitaan. Disitulah kita belajar mengenal Allah yang benar. Tuhan, mengapa kami menderita? Jangan tanya mengapa kami menderita. Akibat dosa semua orang menderita. Binatang pun kami menderita. Saling makan, saling mangsa. Tadinya tidak begitu. Manusia saling memangsa juga. Karena ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Adil semuanya. Adilnya di mana? Tuhan pun menderita. Kalau Tuhan tidak menderita, tidak adil. Amin Bapak Ibu. Tuhan pun menderita. Tapi penderitaan Tuhan hapuskan ketika dia bangkit dari kematian. Dan saya hari ini, hidup kita percaya kepada Tuhan. Pasti ada persoalan. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Disitulah saudara membuktikan saudara mengasihi. Amin Bapak Ibu. Satu saat nanti saudara akan melihat. Ternyata tidak sia-sia aku berjerih payah di dalam. Tidak jerih payah. Tidak jerih payah, aku hidup kudus, aku hidup suci. Tidak ada jerih payahnya. Tapi satu kali nanti Tuhan bilang, kepadamu aku. Tapi itu next nanti, bukan sekarang. Sekarang kita hidup takut akan. Jauhi dosa, jangan bikin salah, jangan iri hati, jangan benci. Tinggalkan amal. Lakukan yang terbaik, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Ku naikkan syukur. Kita naikkan pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ya, saya minta singer boleh, WL boleh bantu saya. Ya, WL singer boleh. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Mari kita datang kepada Tuhan Bapa kami yang di surga. 50 menit kami duduk diam dan kami mendengar firman Tuhan yang mengajar kami untuk mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Bukan hanya dengan ibadah rutinitas yang pada akhirnya membuat kami jenuh, bosan, kecewa, marah karena Tuhan seolah-olah tidak menjawab kami. Contoh dari kisah yang kami baca, Kain marah kepada Tuhan, Kain marah kepada adiknya, marah kepada semua orang. Karena doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Memaksa Tuhan menuruti kehendaknya. Jauhkanlah kiranya Tuhan daripada kami. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Kita naikkan pujian sekali lagi. Katakan, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang ku sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
nyanyian doa ini dengan sungguh. Naikkan dengan tulus hati. Haleluya. Haleluya. Jemaat saja sama-sama. Bapak Ibu naikkan nyanyian ini. Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini yang naik di hadirat-Mu. Engkau mendengar, inilah persembahan kami kepadamu. Bukan kata-kata lirik lagu yang indah, bukan musik yang indah, bukan penampilan yang indah, bukan suasana gereja yang indah, tapi lubuk hati kami, hidup kami, ketulusan hati kami. Kami mau menyembah Kau Tuhan, karena semua ini milik-Mu. Apapun juga milik-Mu ya Tuhan. Kami pun milik-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Angkat tangan kita. Sali akan bawakan kita dalam doa firman. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk Biar segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan, Allah yang empunya kehidupan semua kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Boleh mengoreksi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Bahwa bukan perbuatan yang membuat kita dosa, tapi segala niat hati, segala tindakan, segala pikiran yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Itulah yang menghancurkan batin kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar kebenaran firman ini boleh terus menerus bersuara dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini boleh berubah. Bukan seperti apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Amin yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, kiranya penyertaan pengurapan kasih Tuhan boleh tetap ada dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarganya. Tuhan berkati di dalam setiap apa yang hamba-Mu ini lakukan, agar dimanapun saja hamba-Mu berada, hamba-Mu juga boleh menjadi satu terang berkat Allah bagi semua orang di sekelilingnya. Dan sekali lagi Tuhan, kami belajar membuka hati, kami berjuang membuka hati Tuhan, agar firman ini boleh jatuh di dalam hati-hati kami, bukan berlalu begitu saja,
Tapi firman ini memberi kekuatan, firman ini memberikan keubahan dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami merasa diberkati Tuhan, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati luar biasa pada pagi siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan sampaikan oleh Bapak Pendeta Lai Amin yang menguatkan kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Hatiku senang, hatiku girang. Yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat jadwal info ibadah kita pada 1 minggu mendatang. Pada hari Selasa ada Komsel tanggal 28 Januari di Gate Telios Cideng dimulai setengah 8 malam atau 19.30 sampai dengan selesai. Dan ibadah Beston hari Jumat 31 Januari dimulai jam setengah 8 malam sampai dengan selesai di Gereja Elim Tabernakel Jalan Kesehatan Raya di tempat ini. Dan pada minggu mendatang kita sudah memasuki bulan yang baru. Tanggal 2 Februari ada ibadah di Gate Telios Cideng dimulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Demikian info ibadah kita. Dan saat ini kita mau berdoa buat Matthew dan juga Oma Eti yang kemarin sudah bertambah 1 usia. Yang diberikan Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian bagi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita maju ke depan, kita mau berdoa buat Matthew dan juga Oma Eti. Kita berdiri.
bersyukur kepada Tuhan. Alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. untuk Kebaikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami tahu Tuhan, kami mengerti, kami tahu Tuhan senang dengan hidup kami anak-anak-Mu ini. Yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih, yang tahu balas budi kebaikan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah anak-Mu, Ibu Esther atau Eti dan Matthew anak-Mu yang Tuhan telah pelihara, jaga, dan Tuhan telah sediakan semua yang terbaik bagi hidupnya. Dalam perjalanan panjang umur-umur hari-hari hidup mereka, jatuh bangun, susah senang, suka duka, Tuhan hadir terlibat dalam hidup mereka. Ketika mereka sedang ada dalam persoalan, mereka bisa bersyukur kepadamu. Ketika mereka diberkati Tuhan, mereka pun bersyukur. Semua karena berkat Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka boleh bertambah usia di bulan Januari ini ya Tuhan. Kami membawa hidup mereka, anak kami Matthew dan Ibu Eti, Ibu Esther. Tuhan, Engkau tahu masa depan mereka. Engkau tahu hari-hari hidup mereka ke depan. Kami tidak mengerti, tapi Tuhan telah merancangkan yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan kami mau minta Roh Kudus Allah terus menuntun mereka dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan yang terus Tuhan murnikan, sucikan, kuduskan sehingga sungguh-sungguh anak-anak-Mu ini menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kesehatannya ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kesehatan Ibu Eti yang baru selesai pemulihan mengalami pecidera di kaki. Tuhan berkati. Tuhan sempurnakan ya Tuhan. Dan segala kebutuhannya Tuhan tolong Bapak. Kami tahu anak-Mu ini Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya hilanglah khawatir kami, hilanglah rasa cemas kami, hilanglah rasa takut kami. Karena Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Matthew. Tuhan, hari depannya masih panjang ya Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Supaya Tuhan Matthew tetap hidup suci, hidup kudus dan menjadi terang
Pakailah hidupnya Tuhan menjadi alat yang ajaib dalam tangan Tuhan. Memulihkan banyak orang Tuhan melalui cara hidupnya. Berkati Roh Kudus Allah ada pada mereka ya Tuhan. Sehingga terang Tuhan menyinar dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan Allah yang mengaruniakan umur yang panjang dalam hidup mereka ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan yang bertambah umur. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu. Khususnya dalam pertumbuhan iman rohanimu. Senantiasa bersuka cita, damai sejahtera dari sorga, melampaui apapun juga hadir dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus, berkat Tuhan turun ke atas engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Happy birthday. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Dan kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami semua Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau masih mempercayakan napas kehidupan kepada kami ya Bapa. Engkau masih memberi kesehatan kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus. Hingga pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan di tempat-Mu, di bait-Mu Tuhan, untuk kami memuliakan, mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persembahan syukur hati kami ya Bapa. Kami kembalikan daripada yang punya Engkau ya Bapa, milik Engkau Tuhan, kami kembalikan ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua Tuhan, berkati persembahan syukur hati kami Tuhan, agar layak di hadapan Engkau Bapa, untuk membantu memperluas kerajaan-Mu Bapa, untuk membantu pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan semua daripada kami yang punya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Doa serta permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Pulanglah saudaraku, kembalilah engkau dalam kehidupanmu, kehidupan rutinitas hari-harimu dengan damai sejahtera, sukacita. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Puji Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau sukacita dari Allah. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya.